Masjid Nurul Islam kawasan industri Batam, Indo Banten. Alhamdulillah pada awal bulan Sya'ban kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, tekadnya kebutuhan kita yaitu sholat zuhur jamaatan dengan berjamaah, bisa iktikaf, silaturahim, zikir singkat meskipun munfaridan sendiri, dan akan kita lanjutkan menikmati kitab Riyadhus Shalihin. Dua bab terakhir dari kitab ini yaitu tentang babul mansurati wal ulah, bab membahas tentang hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi tidak berdasarkan bab. Jadi seperti Bung Sampai ada beberapa masalah materi ajaran Rasul Muhammad SAW dan juga memberikan semangat hiburan bagi keimanan kita. Akan kita nikmati hadis ke 1848. Ini siapa saja yang Allah ridhoi, siapa saja yang Allah benci. Itu kelihatan dari orang yang bersangkutan. Dan tanda-tandanya adalah bisa kelihatan ketika istighfar atau ketika Israil sudah datang menjemput. Semoga kalau Ustaz kita yang ada di sini Ahlussunnah wal Jamaah di mana saja berada, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin. Dan bisa berkumpul dengan keluarga kita, keluarga besar di Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu, dari zaman Rasulullah, bahkan dari umat-umat Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam sampai nanti dalam rahmat Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Kita bacakan teksnya, kita nikmati. Siapa saja orang yang Allah ridhoi, siapa saja yang Allah benci. Dan memang orang bersangkutan gak mau mencintai Allah, itulah orang yang dibenci Allah. Wa anha qala, hadis dari Sayyidatina Aisyah istri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata beliau, qala Rasulullah, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib dengan nama Rasul membaca salawat. Sebab Rasul bersabda, al-bakhil kulal bakhil, orang yang pelit di atas yang pelit, orang yang paling pelit. Orang yang paling pelit adalah begitu indahu, nama itu disebut dekatnya, walau misalnya alaiya, tapi tak membaca salawat. Nyantai saja. Mari kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Harusnya baca salawat langsung diam gitu. Apakah memang nggak tahu ataukah memang nggak mau gitu? Kalau nggak tahu belajar, kalau nggak mau bahaya. Jadi kemungkinan kalau nggak bertobat akan meninggal suul khotimah, kita kepada Allah. Ragibat rajulin dofitek wa yusalli alayya ila idzal wa qara. Mendapatkan kehinaan, jauh dari kemuliaan. Namaku disebut kami tak membaca salawat. Makanya saya sering mengingatkan jemaah di mana saja ketika kita mengingat nama Rasul disebut Nabi Muhammad Rasulullah, maka harus menjawab membaca salawat sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi. Rasul bersabda, man habba liqa Allah. Barang siapa yang senang ingin bertemu dengan Allah, ahabba liqa'ahu, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, kariha Allah, maka Allah akan liqa'ahu, benci bertemu dengannya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah pun ingin bertemu dengannya. Barang siapa yang benci kepada Allah, bertemu dengan Allah, Allah enggak mau bertemu dengannya. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kata yang lebih hadis itu Sayyidatuna Aisyah. Fakultu, ya Rasulullah akan maut, yang dia maksud adalah benci kematian. Fakultu dan akan maut, kami semua benci, enggak senang terkadang kematian. Kalau Rasul menjawab, laisa kadalik, bukan itu yang dimaksud. Walaupun tidak mukmin, tetapi yang dimaksud adalah seorang mukmin idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi, ketika diberikan bergembira dengan rahmat Allah, wa ridwanihi, dan ridha Allah, wa jannatihi, dan surga Allah, ahabba, dia senang liqa Allah, untuk bertemu dengan Allah. Fa ahabba Allahu liqa'ahu, maka Allah pun senang kan itu bertemu dengan mukmin tersebut. Wa innal kafir, dan sedangkan orang-orang kafir
Idza busyira diberikan kabar gembira dan gunung itu seperti sarkasme banyak. Idza busyira apabila diberi kabar gembira dalam kurung ini sebetulnya ancaman bi azabillahi dengan azab Allah wa sakhatihi dengan murka Allah. Kariha dia benci leka Allah untuk bertemu dengan Allah, wa Allah leka dan Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Ditambahkan dari hadis riwayat Imam Tabrani dari Muawiyah ada penambahan. Kalau berkata Muawiyah, laisa zalika ka'ajatul maut. Ketika beliau bertanya dengan Rasulullah, kami benci, enggak senang, maksudnya senang akan kematian ya Rasulullah. Rasul menjawab, laisa zalika ka'ajatul maut, bukan itu yang dimaksud. Walakinnal mu'min, tetapi seorang mukmin idza tawar ketika sedang sakaratul maut, dalam hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah, mata sudah pandang ke atas, kan gitu. Dadanya, jantungnya berdetak keras, badannya gemetaran. Itu yang diriwayatkan lewat Sayyidah Aisyah. Ini yang kita nikmati dari Sayyid Muawiyah. Jadi ketika mata sudah memandang ke atas, dada bergetar keras, berdebu-debu, badan sudah goncang seperti itu, ja'al basyir min Allah, khusus untuk orang-orang beriman. Walakinal mu'min, tetapi orang beriman kita tahu apabila sedang sekarat, ja'al basyir datang kabar gembira min Allah dari Allah, huwa sa'irun ilaih, yang mendatanginya. Walisa syai'ahaba ilaihi min ayakuna falaqi Allah. Tidak diinginkan oleh hamba tersebut kecuali ingin bertemu dengan Allah, dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Artinya malaikat akan datang memberikan kabar gembira kepada orang mukmin tersebut. Inilah janji Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim, yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu la ilaha illallah. Bila hayat di dunia dan kehidupan di dunia ketika sakaratul maut, wa fil ayatin wa fil akhirati, dan kehidupan akhirat. Di dalam satu surat, orang-orang yang istiqomah Allah memberikan janji kepada mereka, khusus mudah-mudahan termasuk keluarga besar kita di dalamnya. Tatanazzul alal malaikat, Allah akan menurunkan malaikat. Tatanazzul alal malaikat, turun malaikat. Allah takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu sedih. Wa absyiru, kamu bergembiralah bil jannati allati kuntum ta'adun, dengan surga yang telah dijadikan kepadamu khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya dalam satu surat itu kau dengar, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah Allah. Cuma selanjutnya mereka istiqomah, teguh, ikhlas, dan kontinu iltizam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, baik senang ataupun susah, baik kaya ataupun dalam kekurangan materi, tetap istiqomah dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan mungkin di rumah atau bepergian tetap taat kepada Allah, dalam kesendirian ataupun lagi berkumpul orang banyak tetap istiqomah kepada Allah. Tatanazzalu alal malaikat, Allah akan turunkan malaikat. Malaikat turun kepada mereka dengan memberikan tasliah, hiburan, dengan bimbingan. Allah takhafu, kamu jangan takut. Jadi begitu menjelang Jibril datang, malaikat untuk menghibur datang, sehingga ada satu ketenangan. Seperti hanya ketika kita memasuki satu tempat negara asing, Pak. Negara asing itu kan di beberapa negara yang berbatasan dengan Israel, seperti Mesir, Yordania misalkan, termasuk Arab Saudi tentunya, meskipun agak jauh tapi banyak bersinggungan dengan konflik internasional di Jazirah Arab. Itu tiap mau keluar kota, Pak, itu ada checkpoint, terutama antar provinsi ke provinsi. Misalkan dari jangankan provinsi, di Mekah saja, mau di Mekah mau ke Madinah, tempat-tempat tertentu ada checkpoint.
Di Mesir pun ada checkpoint, di Palestina ada checkpoint, diperiksa apa? Untuk orang asing mana paspornya, kalau identitas pelajar mana identitas pelajarnya, kalau pekerja mana keterangan kerjanya. Nah, ketika misalkan ditanya oleh tentara, itu kan termasuk tentara khusus penjaga perbatasan. Apalagi kalau misalkan kita masuk satu negara, di imigrasi, di interogasi, ada yang mendampingi, ada yang menemani di tempat asing dalam keadaan gawat, maka hati kita akan tenang. Seperti halnya misalkan terdakwa tertuduh melakukan satu jarima kejahatan, ada pengacara kondang. Dijamin misalkan oleh pengacara itu orang akan lolos, tidak dituduh apapun, apakah nggak tenang hal tersebut. Begitupun Allah akan mengutus malaikat langsung, yang mengutusnya Allah Rabbul Alamin untuk mendampingi kekasih Allah yang mukmin tersebut. Ketika Ijra'il akan datang, sudah ada yang menemani, maka hatinya tenang, akan dicabut nyawa pun akan mengucapkan la ilaha illallah. Korelasi hubungan dengan yusabbihul ladina amanu wal qalisatu fil hayatid dunya. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan la ilaha illallah dengan catatan orang tersebut istiqomah kontinu dalam melaksanakan Islam. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Silakan para bapak ibu yang dirahmati Allah untuk menikmati surat Al-Kahfi, minimal dibaca seminggu sekali tiap hari Jumat. Sebab ada jamin Rasulullah Muhammad SAW, orang yang membaca 10 awal ayat Al-Kahfi dari 1 sampai 10, hadis yang lain 10 terakhir surat Al-Kahfi, maka Allah akan amankan dari fitnah Dajjal. Allah jauhkan dari tipu daya makhluk-makhluk sekitarnya, dan Allah berikan nur cahaya mulai dari Jumat hari itu sampai Jumat yang akan datang. Artinya akan Allah berikan taufik hidayah. Ini firman Allah, syarat supaya dicintai Allah, kita senang bertemu dengan Allah, dan Allah pun menginginkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah Rasulullah, innama sesungguhnya anak aku basyar manusia tersebut seperti kamu, punya anak, punya bapak, punya ibu, punya leluhur, seperti kamu saja. Makan, minum, menikah. Yuha ilayya, aku diberi wahyu. Aku diutus oleh Allah memberikan risalah untuk semua manusia. Annama isi risalah itu, annama sesungguhnya ilahu Tuhan kamu itu, ilahu yaitu Tuhan wahid yang satu. Satu bukan 199 atas nama bukan. Ilahu wahid, zat yang maha tunggal, tunggal dalam zatnya, tunggal dalam pekerjaannya, tunggal dalam sifatnya. Artinya pekerjaan Allah itu mau menciptakan semut, mau menciptakan langit, tidak ada kesusahan bagi Allah. Itu disebut dengan tasarruf fil af'al. Pemangkalan yang rejut kepada siapa yang menginginkan liku arabi bertemu dengan Tuhannya, takut akan azab Allah dan mengharapkan ridho Allah dan surganya. Falyamal, syaratnya satu, maka dia harus berbuat amalan pekerjaan solihan yang soleh, memberikan kebaikan bagi dia dan orang sekitarnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbil ahadah, dan janganlah menyekutukan ketika beribadah kepada Allah dengan siapapun, dengan apapun. Jadi syaratnya dua. Pertama adalah senantiasa taat kepada Allah, ketaatan itu sesuai yang diajarkan Rasulullah, dicontohkan oleh para ulama yang soleh. Yang kedua ikhlas. Jadi syaratnya dua, pekerjaan sesuai sunnah Rasul. Yang kedua harus ikhlas. Orang yang berbuat amal seperti itu maka akan senang ketika sakaratul maut ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang bapak yang lama merantau, misalkan luar negeri banyak, ada 2 tahun, 3 tahun gak pulang-pulang, atau mahasiswa lama gak pulang-pulang,
4 tahun kuliah di luar negeri pulang, maka fisiknya belum berangkat tapi perasaannya sudah ketemu dengan orang tua tersebut. Makanya seseorang ketika mau sakaratul maut, datang malaikat yang membimbing berikan kabar gembira, dia ingin sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa dari Rasul Muhammad SAW dalam satu doanya, ya Allah, kabulkanlah kepadaku ya Allah agar aku bisa melihat wajah-Mu dan ingin bertemu cepat-cepat dengan sebab aku itu ingin bertemu denganmu. Karenanya Imam Syekh Sya'rawi ahli tafsir juga, Allah ya semoga Allah merahmatinya, masuk surga itu nikmat yang sangat besar. Tapi nikmat yang paling besar yang tidak lebih besar darinya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun pada hari itu ketika muslimin muslimat masuk surga, mukanya cerah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, dan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah seperti doa Rasul Muhammad SAW, di antaranya wa as'aluka dzatan nadhri ila wajhika, ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat lezat memandang-Mu, wa syauqu ila liqa'ika, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Seperti seorang kekasih yang lama tak ketemu dengan yang dikasihinya, seperti seorang anak atau seorang bapak ingin bertemu dengan cinta di keluarganya, seperti seorang suami lama pisah dengan istrinya, begitu pun sebaliknya. Jadi doa dari Rasulullah, wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhika, ya Allah, aku mohon kepadamu agar diberi karunia kenikmatan melihat wajah-Mu, wa syuqa ila liqa'ika, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang ada itu pasti bisa diketahui, dirasakan, didapatkan. Seperti halnya keindahan pemandangan, apalagi keindahan awal bulan Pak ya, terima tulisan saldo di ATM kan enak tuh Pak ya, tempat gajian itu enak tuh matanya, manisnya, pedesnya, asinnya merasa oleh lidah, dinginnya, hangatnya itu kan oleh kulit, suara-suara yang merdu itu oleh telinga, penciuman yang harum oleh hidung, semuanya itu menunjukkan benda itu ada. Padahal tak kelihatan oleh mata, manis, asin, merdu itu tak kelihatan, tapi ada dirasakan. Begitupun Allah yang Maha Ada, wajib merujuk karena Allah ada, maka adanya alam raya ini maka akan bisa kita nikmati, rasakan betapa indahnya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha dapat Allah, ridha mendapatkan kasih sayang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadis selanjutnya menutup pertemuan singkat ini banyak pertama. Jadi yang dimaksud di sini bukan artinya benci akan kematian, sesungguhnya yang maksud di sini orang yang benci kepada kematian adalah seperti sabda Rasul Muhammad SAW ketika sakaratul maut, wa innal kafir idza busyira bi azabillah, diberi kabar gembira dengan azab Allah, wa sakhtihi wa sakhatihi, dan murka Allah, kali-kali Allah dia benci untuk bertemu dengan Allah, wa liqallahu liqahu, dan Allah enggak mau bertemu dengannya. Itu seperti sabda Rasul Muhammad SAW, seperti Allah abadikan menutup kajian singkat ini dalam surah Yunus ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang, la yarjuna, tidak mengharapkan, tidak takut akan azab Allah, tidak menginginkan upah apalagi ridho dari Allah. Waradu bil hayati dunya, dan mereka tenang, senang hidup di dunia. Tujuan hidupnya adalah materialistis, duniawi. Yang diinginkan adalah kemegahan, kesenangan materi, bukan untuk ukhrawi itu akhirat, bukan. Dari pagi dan sampai malam
kerja apa tujuannya? Supaya senang, sebab saya di kampung hidup prihatin, gitu kan? Anak saya sekolahkan setinggi-tingginya biar dapat pekerjaan lebih bagus dari bapaknya. Kalau anak perempuan dapatkan suami yang pekerjaannya mapan, bahkan kalau bisa kaya raya agar tidak susah seperti bapaknya. Jadi materi dan materi yang diinginkan. Ini namanya duniawi, Pak. Gitu kan? Islam menganjurkan, bahkan benar Rasul Muhammad SAW dalam doanya bahkan wa aqrina wa fadlika ya Allah, berikan jadikanlah saya orang yang kaya raya, fadlika karena karunia-Mu awan siwa bukan dari selainmu. Itu doa Rasulullah, ingin diberikan kekayaan tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan Rasulullah adalah ketika mencari materi bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tetapi untuk kesenangan sesaat saja. Inilah yang diancam oleh Allah. Innal ladzina ya'tuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tak mengharapkan bertemu dengan kami, tak takut akan azabku, tak menginginkan akan pahala dariku, walau bil hayati dunya, dan mereka senang puas dengan kehidupan di dunia, kan gitu. Wa tama'annu biha, dan merasa tentram dengan kehidupan di muka bumi ini, dianggapnya akan hidup selamanya, bukan tempat untuk bercocok tanam, bukan tempat untuk menyimpan bekal nanti di tempat kehidupan yang abadi akhirat. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang berpaling, tidak memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami, baik yang tertulis Al-Quran dan hadis Rasul syariat Islam, maupun yang tidak tertulis di ufukiyah atau al-aumiyah alam raya ini, mereka tak memikirkannya. Karena jawaban pada Allah diancam orang tersebut, orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan perasaannya, wa'wahum jahannam, maka tempat tinggalnya akan bertempat di neraka, sebab hidupnya adalah seperti binatang. Ulaika ma'wahum, itulah orang-orang ma'wahum, tempat tinggal mereka an-naru neraka, bima kanu yaksibun, atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan, minasyirki, dari menunjuk ketuhanan Allah, wal kufri, tak beriman kepada Allah, wa minal ma'asi, dan dari berbagai macam maksiat. Hanya sekali lagi pentingnya memikirkan tadabbur dengan akal kita, memikirkan dari mana kita berasal, tujuan apa kita hidup, dan akan kemana ketika meninggal. Menggunakan rasa kita, perasaan kita, bertempat sayangnya Allah kepada kita dengan segala kelalaian dosa-dosa kita kepada Allah. Silakan para bapak ibu dan mata Allah dibuka surah Al-Kahfi ayat 110 dan surah Yunus ayat 7. Pertama adalah syarat-syarat untuk mendapatkan ridho Allah, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Syaratnya 2, yaitu senantiasa beramal soleh, beramal sesuai tuntunan Rasulullah yang dijelaskan para ulama. Yang kedua harus ikhlas. Sedangkan orang-orang yang akan diazab Allah sebab dirinya tak mau dicintai Allah, itu dicantumkan dalam surat Yunus ayat 7, yaitu orang-orang yang tidak mau diatur oleh Allah, bahkan benci kepada Allah, kehidupannya hanya materialistis atau dunia. Insyaallah kita akan ketemu besok, pertemuan terakhir akan menjawab beberapa pertanyaan, dan juga ada bahasan yang harus kita pahami menyangkut kehidupan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Waghfir muslimina lahumatan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Waghfir muslimina muslimat ahya ya Muhammad. Allahumma shfi mardana ya Allah, sembuhkanlah sakit di antara kami ya Allah. Warhamna sayyidina Rasul sudah wafat di antara kami ya Allah. Berilah kami, jagalah kami dari semua kejahatan makhluk ya Allah. Berikanlah pada kami ilmu yang bermanfaat, sehingga kami ma'rifat kepada